menjangkau cuma di wilayah Palembang, tapi bahkan bisa sampai ke luar kota gitu kan. Bahkan luar negeri ya. Luar negeri bahkan. Sebetulnya ya banyak orang-orang kadang memikirnya melihat jual beli online itu bisnis recehan katanya. Satu hari orderannya bisa 3.000. Satu hari? Satu hari. Wah, luar biasa ya? Luar biasa ya. Pemerintah mereka itu benar-benar support dengan namanya MKM ya. Nah, terus saya benar-benar kepingin kalau itu bisa diterapin di Indonesia. Iya. Apalagi kalau Palembang bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini saya tangkap bagaimana sih UKM bisa maju. Yang luar kota Palembang continue ini. Iya. Mereka pesan kan, order lagi gitu. Nah, itu satu yang saya harapkan. Nah, yang terakhir dengan Cak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Dadang di channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Baiklah, pada pagi hari ini saya sengaja mendatangkan orang muda, energi, entrepreneurship, Bapak Yadi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pak Yadi ini selaku pelaku jual beli online. Kenapa saya coba untuk membincangkan hal tersebut? Karena Palembang akhir-akhir ini dan sampai hari ini tetap melakukan penerapan sosial berskala besar. Maka dari itu Palembang juga menerapkan WFH, work from home, yang artinya masyarakat kota Palembang mau tidak mau ini banyaklah berdiam di rumah akhir-akhir ini. Jadi menurut saya membincangkan masalah jual beli online ini sangat cukup relevan kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan menyapa Bapak Yadi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Selamat pagi Pak Yadi. Pagi Dadang. Iya. Nah, jadi Pak Yadi, kita coba untuk membincangkan tentang jual beli online ini pada pagi hari ini. Karena apa? Saya melihat dari akhir-akhir ini masyarakat kota Palembang terkhusus ini sudah tidak bisa lagi banyak waktu untuk bekerja di luar rumah akhir-akhir ini kan. Makanya itu dalam kesempatan ini cobalah kita untuk membincangkan pelaku-pelaku jual beli online ini. Karena apa? Saya juga mendapat cerita dari teman-teman saya. Memang ada sosok kan pemuda yang pengalamannya sudah luar biasa ini untuk mengelola UMKM melalui jual beli online ini, dunia medsos ini kan. Makanya saya browsing, akhirnya ketemu nih Pak Yadi SE Magister Manajemen. Coba saya untuk undang ini. Jadi terima kasih sekali lagi itu Pak Yadi atas waktunya untuk main ke channel saya, channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC. Ini Pak Yadi, tolong coba Pak Yadi ceritakan sih gimana susah payah mengelola UMKM melalui online ini. Silakan Pak Yadi. Ya, jadi sebenarnya memang semenjak PSBB ya, itu kan mal-mal tutup, gitu kan. Kemudian banyak larangan untuk datang ke tempat-tempat ramai, gitu kan. Nah, sebenarnya ini kalau dilihat satu sisi kan kayak musibah ya, Iya. Tapi di sisi lain ini adalah peluang. Nah, jadi kan seperti kemarin tuh
Lebaran gitu kan. Orang mau beli baju, tapi mau tutup nih. Pasti belinya di mana? Iya, iya. Lewat online gitu Iya, kan. pasti lah ya. Nah, jadi dengan adanya online ini sebenarnya orang tetap bisa berjualan gitu kan. Nah, asiknya apa? Dengan jual beli online, kita tuh nggak perlu menjangkau cuma di wilayah Palembang, tapi bahkan bisa sampai ke luar kota gitu kan. Bahkan luar negeri ya. Luar negeri bahkan betul. Nah, cuma kalau melihat susahnya kan kayak begini. Awalnya orang kan kalau misalnya beli baju itu kan melihat-lihat, misalnya kan memegang gitu kan. Nah, kalau di online kan cuma ada gambar. Nah, beli gambar lah ya. Digambar. Jadi kesulitannya itu untuk meyakinkan orang itu. Iya. Gimana supaya bahwa gambar yang dia kasih itu adalah sama dengan yang akan diterima sama si pembeli. Itu yang sulit. Nah, ini yang selama ini kalau saya lihat sulit untuk mengajak UMKM itu untuk mencoba ke arah online. Jadi begitu, Bu, fotonya seperti ini gitu ya, nanti mereka sulit gitu. Nah, apalagi saya kan lebih aktifnya jualan online melalui marketplace. Kayak Bukalapak, ada gitu ya, Tokopedia sama Shopee juga gitu. Jadi mereka tuh kadang pernah nih kita datengin UMKM-nya, Bu, kita buat akun dulu gitu ya. Ada yang sampai lupa akun, passwordnya gitu kan. Malah ada yang sampai lupa akun Gmailnya gitu. Padahal kalau mau bikin akun di situ harus verifikasi lewat email. Nah, paling itu yang susahnya kan. Beda. Tapi sekarang untungnya ada nih. Untungnya kita bisa berjualan juga lewat medsos sekarang kan. Lewat Facebook gitu. Nah, apalagi Facebook mengeluarkan fitur baru nih, yaitu Facebook Marketplace namanya ya. Nah, jadi tinggal siapin foto, deskripsi gambar, orang udah bisa upload jualan sendiri. Iya, seperti itu sih. Jadi kalau untuk pengalaman sendiri Pak Yadi, balik lagi cerita saya di depan tadi, bahwasanya Pak Yadi ini sudah malam melintang nih. Kalau tidak udah tahunan ini di UMKM ini. Boleh berbagilah sama teman-teman yang menyaksikan channel DA ini, berbagi pengalaman bagaimana mencari peluang-peluang bisnis online. Silakan. Oh ya, benar. Oke, jadi sebetulnya ya banyak orang-orang kadang mikirnya melihat jual beli online itu bisnis recehan katanya mungkin ya. Kalau dilihat nilai mungkin kata orang untungnya 10.000, 20.000, tapi kalau lihat quantity pasti teman semua pasti heran. Karena teman saya sendiri seperti yang kemarin teman Jogja ya, itu satu hari orderannya bisa 3.000. Satu hari. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah, kebetulan produk dia itu produknya yang produk retail. Jadi kayak jual sampo, sabun kayak gitu. Mungkin iya, dia untungnya nggak besar ya, mungkin 1.000 atau 2.000 ya. Tapi kalau udah dikaliin 3.000, ya nilainya lumayan juga ya. Satu hari 6 jutaan gitu kan. Untungnya ya, untung bersih. Nah, ada lagi teman saya nih yang di Malang. Dia 3 hari terjual kira-kira berapa sepatu nih? Saya tebak nggak, Pak Dadang? Nggak berani ya? Nggak berani ya? Oke. Dia bisa menjual dalam 3 hari itu 12.000 pasang sepatu. Wow. Dalam 3 hari. Menakjubkan ya. Jadi sebenarnya banyak yang kaget gitu kan. Termasuk kita sendiri nih. Kita sendiri yang pertama kali berjualan di marketplace gitu kan. Awalnya itu masih anggapnya ya udah deh, kalau laku ya udah untung gitu kan, lumayan lah bisa bantu offset toko gitu. Tapi begitu pas kena di kitanya yang dapat orderannya rame segitu, itu rasanya benar-benar luar biasa. Senengnya ada, capek juga ada. Jackpot lah ya. Jackpot dia. Jadi senengnya ada gitu kan, wah orderan banyak nih. Tapi habis itu pusing. Pusingnya kenapa? Gimana cara proses order itu? Iya. Bayangin memproses order yang 12.000 pasang sepatu. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Senadi ya. Iya, padahal karyawan kan udah tetap nih, ada 3 orang misalnya kan. Tahu-tahu di hari itu orderan datang 12.000. Nah, kemarin untungnya teman saya itu kan ikut komunitas. Nah, dia membuat komunitas. Jadi komunitas yang membantu packing. Nah, itu sendiri kalau ikut komunitas juga. Itu sih yang ininya. Jadi kalau untuk ini pengalaman Pak Yadi, itu kan secara lokal nasional. Kalau ada nggak pengalaman sampai ke luar negeri misalkan
coba untuk apa namanya studi banding lah, belajar ke anak luar negeri, mungkin ada pengalaman? Ada. Jadi saya pernah dapat undangan dari Alibaba, ya. Alibaba itu di Cina ya? Di Cina. Oh Cina, iya. ya. Jadi orang udah tahu ya bahwa kalau marketplace paling besar di Asia itu Alibaba, termasuk di dunia juga udah diperhitungkan kan. Nah kemarin saya ada kesempatan untuk belajar di sana. Nah di situ kalau saya melihat pemerintah mereka itu benar-benar support dengan namanya MKM, ya. Nah terus saya benar-benar kepingin kalau itu bisa diterapin di Indonesia. Iya. Apalagi kalau Palembang bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini yang saya tangkap bagaimana sih UKM sana bisa maju. Nah, saya contoh seperti ini. Jadi organ ilir nih, organ ilir kan itu diminta oleh pemerintah, organ ilir kita bikin payung ya. Iya misalnya ya. Misalnya gitu. Jadi payung itu dibikin secara berjamaah. Yang bikinnya siapa? Ibu-ibu rumah tangga. Oh. Habis dia masak, habis bersih-bersih rumah, nah mulai mau bikin payungnya. Ada yang bagian bikin tangkai gitu ya, tangkai, ngerakit yang besinya, ada yang payungnya, ada yang ngerangkainya. Nah, jadi ibu-ibu yang ada di daerah itu bisa menghasilkan uang. Iya. Nah itu. Jadi produktif ibu. Produktif. Sudah dia masak, ngurus anak, Iya. dan kerja tambahan. Betul. Termasuk ini solusi yang ini ya, masalah urbanisasi ya. Dulu kan Paling orang kalau orang dari daerah kan pengen cari kerja ke kota. Nah, di sana udah nggak lagi kalau di Cina. Jadi mereka udah produktif untuk mengolah desa mereka. Nah, terus kembali tadi ya. Jadi payung-payung itu kan mau dijual nih. Dijualnya kemana? Pasti bingung di situ kan. Sama seperti UKM kita. Nah, di Cina itu akan mereka kumpulkan di satu tempat. Nah kebetulan kalau misalnya barang-barang yang kayak payung, hair ornament gitu ya, itu kumpulnya di Yiwu. Ya di Yiwu, di kota Yiwu. Nah kalau barang-barang elektronik itu kumpulnya di Shenzhen. Oh Shenzhen. Ya. Kemudian pemerintah Cina ini dia mengundang importer dari seluruh dunia untuk datang ke Cina. Jadi kalau misalnya mereka datang ke Cina, mereka akan dikasih uang apa ya? Katanya uang ini sih, uang jajan gitu. Oh saku lah ya. Oh saku. Nah jadi kan memang dia nggak ongkosin gitu kan. Nah tapi begitu si importer itu datang ke Cina, dia datang ke acara fairnya itu. Nah tiketnya itu akan ditukarkan dengan uang saku tadi. Nah tujuannya apa nih? Nah ini cerdasnya Cina nih. Jadi dengan mereka kasih uang saku kan mereka beli gitu ya. Mereka bawa ke negara dia. Dan begitu mereka impor, otomatis barang itu terserap ke dunia gitu. Nah ini yang saya kepengen ya kalau bisa di Palembang ada itu juga seperti itu. Jadi barang-barang UKM itu kumpul di satu tempat nih di kota Palembang. Lalu kita oke deh, nggak usah dulu undang yang dari luar negeri gitu, misalnya importir nggak usah. Tapi kita undang pedagang-pedagang yang dari kota lain, dari Pulau Jawa, iya sedang dulu gitu kan, dari Pulau Kalimantan gitu kan. Nah, jadi mereka itu akan membeli barang-barang dari UKM kita, hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak bikin lagi, kita bikin acara ini nih, acara apa kayak bazar gitu, tapi mengharapkan yang beli orang Palembang. Iya. Nah, karena nanti kalau habis bazar nggak ada beli lagi dong. Habis kan, selesai di bazar gitu. Tapi kalau sahabat Dadang, kali ini channel Dadang Aprianto akan membagikan gift untuk 20 orang pemenang. Syarat dan ketentuan boleh lihat deskripsi di bawah ini. Luar kota Palembang, continue ini. Iya. Mereka pesan kan, order lagi gitu. Nah itu satu yang saya harapkan. Nah yang terakhir, kalau memang bisa ini ya, pemerintah kita support kayak di Cina. Nah mereka tuh bisa support kayak kapal kirimnya bisa gratis kayak gitu. Bayangin. Subsidi lah ya. Subsidi mungkin ya. Jadi kita kan kalau misalnya beli barang tuh dari AliExpress misalnya ya, itu dari Cina itu sampai ke Indonesia gratis. Gratis. Memang nggak banyak kan, sekarang sampel katanya ya. Nah tapi dengan mereka kasih seperti itu, importir dari luar negara kan dia pastilah pengen coba kan barang itu, apalagi gratis.
Nah akhirnya mereka coba barang itu dan mereka suka, mereka impor lagi. Iya. Nah bayangin cerdasnya cara Cina. Mengelola UMKM tadi ya? Iya, apalagi sekarang mereka udah bangun jalur sutra. Oh iya. Eropa udah dapat semua katanya. Sekarang lagi jalan mau ke Timur Tengah. Nah target mereka 2045 itu mereka merajai dunia. Itu ada istilah dalam agama kita, itu kan belajarlah sampai ke negeri Cina. Gitu ya, salah satu. Iya. Jadi gini, Kak Yadi, kan ketika Kak Yadi mengelola UMKM ini, mungkin kan ada beberapa UMKM yang secara lokal Kak Yadi kelola. Boleh disampaikan? Ya, saya juga sebagai ketua Palembang Berdaya. Nah, memang kami kelola UKM ya, jadi di dalamnya itu ada pengusaha pempek, ada UKM yang kerajinan juga ada, hampir semua kerajinan ada di situ. Nah, cuma bedanya kalau yang di Palembang Berdaya itu kami lebih ke arah digital ya, kayaknya ke arah kita aja ke arah online kayak gitu. Karena sebenarnya pasar online ini sangat luas. Prestisius lah ya. Iya, benar. Prestisius lah ya. Sekarang prestisius sih, karena kayak pengen berlomba nih. Kalau kalian lihat di Facebook kadang berlomba, aku sekarang orderannya udah luas orderan 1 hari kayak gitu kan. Terus aku omsetnya udah 2 miliar nih gitu. Nah itu di ini udah sering tuh kalau kalian lihat Facebook ya, udah banyak hasil posting. Nah kalau dulu kan diremehin ya. Misalnya kalau kita ngelamar orang buat yang istri kita gitu kan, kerjanya apa? Buat online. Wah, itu gimana gitu ya. Jadi sekarang enggak nih. Satu lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Ketika kita jualan online ini kan, ini harus ada jasa kurir ini. Oh iya. Jasa kurir ini paling tidak membantu juga ya kan kawan-kawan yang jualan online. Tanpa kurir ya walahan juga. Betul. Ya kan di situ kan misalnya ada WNI, ada apa. Mungkin Kak Yadi ingin disampaikan, mungkin ada usaha Kak Yadi juga di bidang kurir mungkin. Oke. Ya, kebetulan saya sekarang kan lagi bisnis yang baru lagi ya, yaitu agen kurir. Nah, saya kasih nama yang ini nih. Namanya Istana Kurir. Istana Kurir ya? Iya. Sebenarnya ini pengalaman dari saya sendiri. Nah, jadi kan saya kadang-kadang dapat orderan nih. Ada pembeli itu pengennya satu pakai JNE, satu lagi pakai Tiki, satu lagi pakai POS gitu kan. Nah, sedangkan staf saya tuh kalau nganter barang itu dari JNE ke Tiki kemudian ke POS itu makan waktu bisa 3 jam. Iya. Jadi sangat enggak efisien. Iya, dari segi ongkos, uang parkir gitu, waktunya sangat tidak efisien. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk membuka Istana Kurir ini. Nah, jadi teman-teman yang usaha online itu bisa kirim lewat JNE, lewat JNT, Si Cepat, Ninja gitu ya. Hampir semua aplikasi bisa. Nah, itu lewat kita. Jadi cukup duduk di rumah ya, nanti paketnya terjemput. Oh. Ya, dan satu lagi itu dapat cashback juga. Oh itu ya? Iya, cashbacknya 10%. Nah, jadi sangat membantu KM ya. Mudah-mudahan lah ya, munculnya Istana Kurir ini mempermudah untuk pembeli dalam mendapatkan barangnya dengan cepat. Mungkin ini saja itu Kak Yadi, kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman-teman UMKM atau untuk harapan, karena kan paling-paling masih zona merah ini. Teman-teman yang mungkin belum coba online ya, ada baiknya mencoba. Karena apa? Menurut saya kan online ini kan tidak memerlukan banyak biaya, cuma butuh effort, usaha gitu kan. Dan kita yang biasanya offline menjadi online. Dan juga bagi saya ya harus wajib ya. Karena apa? Ke depan trennya adalah online. Itu aja sih. Itu aja ya. Terima kasih. Sekali lagi Kak Yadi, jangan sungkan-sungkan. Besok lusa main lagi ke channel saya, kita bincang-bincang banyak hal yang harus kita bincangkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, terus pantangin channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. I'm alone, I'm alright. It's so cold out.
I'm alone.